Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedia salat jilid yang ketiga. Dan ini adalah pertemuan terakhir karena tamatlah buku ini. Mungkin kita sudah bahas sejak tahun 2021 sekitarannya, 2021. Ini video ke berapa, Mas? 58. Ini adalah seri ke-58 dan tamatlah fikih jenazah. Dan antum bayangkan kalau kita ikut daurah jenazah biasanya tuntas 2,5 jam. Sementara kajian ini saja baru tuntas 58 video, berarti sekitar 58 jam. Berarti dalam daurah jenazah yang mungkin 2,5 jam itu ada banyak hal yang tidak terbahas. Dan memang ada sebagian bahasan di buku ini yang tidak begitu erat kaitannya dengan jenazah itu sendiri, seperti bab yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu bab tentang iddah. Yang ada hubungannya adalah ihdad, yaitu masa berkabung. Adapun iddah, sebagaimana saya pernah jelaskan kira-kira 3 minggu yang lalu, bahwa iddah itu ada hubungannya sama kematian, tapi ada juga hubungannya sama yang bukan kematian, yaitu hubungannya dengan perceraian, perpisahan suami istri, fasakh, khulu', atau suaminya hilang, tidak diketahui rimbanya. Sehingga saya pernah jelaskan kalau sholat itu ya berkenaan dengan sholat, adapun wudu kadang ada kaitannya dengan sholat, kadang ada kaitannya dengan yang bukan sholat. Karena ada juga wudu untuk mandi junub, ada wudu untuk memandikan jenazah, ada wudu untuk ini dan itu yang tidak ada hubungannya sama sholat. Dan ini juga menjadi pesan untuk kita semua agar tidak mencukupkan diri hanya dengan belajar jenazah dari daurah-daurah atau dari buku-buku kecil. Karena buku-buku para ulama, kalau kita mau bahas secara mendetail masalah yang berhubungan dengan jenazah ini sangatlah banyak, dan kalau mau didetailkan butuh waktu beberapa jam atau berjam-jam. Dan tidak lain kalau kemudian kita hanya mencukupkan diri dengan belajar sedikit saja. Apalagi soal kematian, ini bukan sesuatu yang tidak akan luput dari kita. Baik kita yang menjalankan prosesinya untuk seseorang, maupun nanti kita yang menjadi objeknya. Apakah kita yang sekarang memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkan? Ataukah kita yang disolatkan, dikafani, dimandikan, dikuburkan? Apakah kita yang datang kepada suatu keluarga karena seseorang kehilangan keluarganya lalu kita datang takziah? Ataukah orang lain datang ke keluarga kita karena kita yang meninggal dan mereka mentakziahi keluarga kita? Maka ini cakupannya sangat banyak. Hendaknya kita betul-betul belajar karena ini adalah sesuatu yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang mungkin baru saja mengikuti kajian ini berarti sudah terluput sekian puluh video, tapi alhamdulillah seluruh dokumentasinya lengkap ada di YouTube saya, Muflisah Fitra Official, dan juga di Facebook Muflisah Fitra Official. Jadi kalau ingin murojaah, ingin mengulang misalnya, Ustadz boleh di-download nggak? Boleh. Di-download lalu kemudian ditaruh di flash disknya colok di mobil. Jadi daripada nanti di mobil hanya dengarkan entah berita-berita yang tidak jelas atau dengarkan musik malah atau dengarkan dangdut, mendingan colok USB, ada 58 video bisa di-download MP3-nya saja, didengarkan tiap hari insya Allah.
akan bertambah ilmu kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bab terakhir di buku ini tidak ada hubungannya sama jenazah secara langsung, tetapi dimasukkan oleh penulis mungkin karena ada hubungannya sama wanita yang ditinggal wafat suami, sehingga ada namanya masa ihdad dan iddah. Lalu ditambahkan ke wanita-wanita yang lain yang tidak ditinggal wafat oleh suaminya, ya. Dan jadilah ini satu bab khusus namanya bab 6 golongan wanita yang memiliki masa iddah. Ini akan lebih tepat dan lebih banyak dibahas oleh para ulama dalam kitabun nikah, dalam bab pernikahan, bukan dalam bab jenazah. Nah, di buku bahasa Arab halaman 1366, di buku bahasa Indonesia halaman 616. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia. Kata penulis, al-amru sadis asnaful mu'taddati sittatu asnafin. Penulis berkata, nomor 6, ada 6 kelompok perempuan yang menjalankan iddah, yaitu yang pertama, perempuan hamil. Iddahnya karena kematian suaminya atau talak adalah hingga ia melahirkan anaknya secara sempurna. Berdasarkan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Tolak ayat 4. Yang kedua, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak sedang hamil. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, terhitung sejak kematian suaminya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرًا. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga, perempuan yang sedang haid. Iddahnya karena terjemahannya salah atau kurang tepat ya. Kalau dikatakan wanita yang sedang haid, khawatirnya nanti orang yang baru pertama kali belajar ini mengira ini maksudnya wanita yang lagi haid, yang sedang mengalami haid. Antum memahaminya gitu enggak? Kalau saya ganti dengan kata-kata perempuan yang masih bisa haid, beda atau tidak? Kalau diterjemahkan perempuan yang sedang haid, dipikir nanti ini iddahnya wanitanya yang lagi haid. Kalau saya bilang wanita yang masih bisa haid, berarti meskipun tidak sedang haid, tapi dia memang wanita yang masih bisa haid. Mana yang lebih tepat kira-kira? Masih bisa haid. Ya, tolong nanti dikoreksi tim korektor juga. Wanita atau perempuan yang masih bisa haid, bukan yang sedang haid. Sama halnya dengan teman-teman mungkin pernah mendengar ada riwayat Nabi SAW mengatakan sholat seseorang itu terputus dengan 3 hal. Dengan keledai, anjing hitam, dan wanita haid. Sebagian orang mengartikan wanita yang sedang haid. Dipikir atau nanti dikhawatirkan orang memahaminya yang memutus laki-laki atau memutus orang yang sedang sholat itu kalau wanitanya lagi haid. Padahal itu maksudnya wanita yang masih bisa haid. Mau sedang haid atau tidak haid, tapi perempuan ini masih bisa haid. Bisa dipahami bedanya? Ya, jadi ini juga seni dalam menerjemahkan. Nanti sedikit salah terjemahan, sedikit salah dalam memilih kata atau diksi, itu bisa nanti disalahartikan. Saya dahulu mengira yang memutus sholat itu saya pikir wanita sedang haid maksudnya lagi haid. Ya. Setelah saya kajian di Syekh Shalih bin Fauzan baru saya bukan sedang haid tetapi masih bisa haid. Baik, berarti diulang terjemahan yang benar. Yang ketiga, perempuan yang masih bisa haid. Iddahnya karena talak ataupun fasakh atau pembatalan akad nikah karena adanya hal-hal syar'i yang tidak dipenuhi, baik ketika akad maupun setelahnya. Adalah 3 quru atau 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Ya.
Di sini penulis tidak mentarjih mana yang benar. Ya. Kita garis bawahi di situ masa quru dulu. Dikasih tanda, dikasih catatan kecil. Quru di situ ada dua makna. Ada yang mengartikan quru itu artinya suci, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Ada juga yang mengatakan quru itu artinya haid, sebagaimana dalam mazhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dahulu beliau mengatakan pendapatnya adalah suci. Quru itu suci. Lalu beliau mengatakan, dan sekarang aku mengganti pendapatku, sekarang quru itu adalah haid. Dan ini nampaknya yang lebih rajih, pendapat yang lebih tepat, bahwa quru itu artinya haid. Sehingga wanita yang masih bisa haid itu 3 kali quru, maksudnya adalah 3 kali haid. Nanti saya jelaskan. Kita baca dulu sampai selesai. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Al-Baqarah ayat 228. Yang keempat, perempuan yang tidak mengalami haid karena masih kecil atau sudah tua, masa iddahnya adalah 3 bulan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikasih catatan dulu, 3 bulan Hijriyah. Lutfi kenapa enggak nulis? Bolpen. Sayang kalau ada buku tapi nggak dicatat bukunya. Seorang penuntut ilmu itu bukunya harus jelek. Yaitu jelek karena terlalu penuh catatan-catatan kecil. Kalau ada penuntut ilmu, bukunya masih bersih, itu kayak nggak dibaca. Dan saya sering dulu di Riyadh dan suka banget mampir ke toko buku yang ada di dekat Masjid Ar-Rajihi. Karena di situ ada toko buku, jualan buku-buku bekas. Dan justru kita lebih suka beli buku-buku bekas karena kalau dibuka-buka itu tulisannya penuntut-penuntut ilmu itu banyak catatan-catatannya. Jadi banyak yang kita bisa ambil gitu faedahnya. Saya pun sama istri saya di rumah saya bilang kalau belajar jangan pakai buku baru, pakai buku saya. Supaya karena di buku saya itu kan ada banyak catatan-catatan kecil. Apalagi masih zaman-zaman kuliah dulu, catatan saya itu berwarna-warni. Judulnya pakai warna merah, rinciannya pakai warna hitam, ayatnya pakai warna biru. Ya, semakin kamu belajar pakai buku saya, semakin banyak rincian yang kamu sudah dapat duluan. Nanti kalau kamu dapat faedah tambahan tinggal nambahin gitu. Jadi sayang kalau kemudian kita punya buku tapi tidak ada catatan-catatan coretan di situ. Catatannya adalah bulan di situ 3 bulan Hijriyah, bukan bulan Miladiyah. Dalilnya adalah firman Allah, "Wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidn." Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. At-Thalaq ayat 4. Dan disamakan dengannya perempuan yang mengalami istihadah. Yang kelima, perempuan yang habis masa haidnya dan tidak mengetahui apa penyebabnya. Wanita yang habis masa haidnya dan tidak tahu apa penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebab apa? Penyebab berhenti haid. Wanita yang sudah tidak bisa haid lagi dan dia tidak tahu sebab kenapa dia berhenti haid. Terus? Masa iddahnya adalah 1 tahun. Hal ini berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i. Ini adalah keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diberlakukan di kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan sepengetahuan kami tidak ada 1 orang pun dari mereka yang mengingkarinya. Yang keenam, istri dari orang yang hilang.
Setelah masa penantian yaitu 4 bulan 10 hari, ia menambahnya dengan iddah wafat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ada yang namanya masa iddah, yaitu masa menunggu, di mana wanita di masa-masa ini dia tidak boleh menikah dalam rangka untuk memastikan apakah rahimnya itu betul-betul kosong atau tidak. Karena kalau dia tidak punya masa iddah, lalu kemudian dia tiba-tiba menikah lagi, maka sangat memungkinkan nanti akan terjadi percampuran nasab, di mana lahir anak dari suami kedua, dipikir itu anaknya suami pertama, atau sebaliknya, itu adalah anak hasil dari percampuran dia dengan suami yang lama, lalu dikira itu anaknya suami yang baru. Maka ada namanya masa iddah. Gak boleh perempuan ini menikah dulu sampai habis masa ini baru boleh menikah lagi. Saya mendengar ada sebagian pendeta mempelajari bab ini masuk Islam, karena bab ini bab yang sangat logis, karena bisa ditanya kepada orang-orang yang mengerti, yang belajar ilmu kedokteran, ilmu kewanitaan, atau ilmu tentang kelahiran, atau ilmu biologi minimal, bahwa aturan-aturan Allah dalam masa iddah ini sangat relevan dengan yang mereka pelajari dalam ilmu-ilmu tadi. Di sini disebutkan bahwa perempuan menjalani masa iddah itu ada 6 kelompok, meskipun ini juga sebenarnya bukan 6 kelompok ini saja, nanti ada lagi rinciannya. Bahkan di nomor C dan D ini sebenarnya ada rincian yang lain lagi. Kalau kita baca-baca kitab-kitab para ulama yang lain, rincian mereka bisa jadi bukan rincian 1 sampai 6 ini. Rincian mereka itu nanti ada 3, masing-masing 3 dibagi 2, masing-masing yang 2 ini bagi 2 lagi. Ya. Tapi kita lihat yang tertulis di sini dulu. Pertama, perempuan hamil. Apakah perempuan hamil ini ditinggal wafat suaminya kah, atau dalam keadaan dicerai suaminya kah? Karena kehamilannya, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun hanya sesaat. Meskipun hanya sesaat. Misalnya HPL-nya tinggal 2 hari lagi. Hari perkiraan lahirnya kira-kira 2 hari lagi. Kemudian bertengkar hanya untuk urusan, misalnya nanti kalau nama anaknya cewek apa, kalau cowok apa gitu. Ada kebiasaan orang-orang muslim yang bodoh di zaman sekarang. Kebiasaan ikut-ikutan acaranya orang kafir. Itu tusuk balon, nanti yang kalau keluar warnanya apa, nanti itu berarti adanya cewek. Kalau nanti warnanya apa, nanti keluarnya cowok. Apa namanya, Fadli? Ezra, Fadli, Lucy pasti tahu. Apa namanya dia? Tapi tahu kan ya? Gender reveal. Gender reveal. Oh. Gender reveal, pakai balon, nanti kalau keluarnya balonnya warna anu, nanti keluarnya apa gitu kan. So what, mau anaknya laki-laki itu perempuan, yang penting dapat anak. Ya. Nah, gara-gara suaminya maunya laki-laki, istrinya maunya perempuan, kelahi habis itu. 2 hari lagi mau lahiran, cerai. Gara-gara urusan gender. Nanti juga kadang-kadang urusan nama. Nanti kalau anaknya cewek maunya namanya ini, bapaknya enggak mau nama ini, maunya akhirnya misalnya aja kelahi, lalu kemudian akhirnya cerai. Pada tingkat 2 hari. Maka setelah 2 hari ini lahir anaknya, maka habislah masa iddahnya. Berarti iddahnya cuma 2 hari. Habis ini mau nikah lagi langsung boleh. Misalnya perempuan itu mau balas dendam. Ya, emang kamu laki-laki doang di dunia ini, cuman kamu gitu. Begitu 2 hari lahir, besoknya nikah. Ya. Maka itu boleh. Ini karena hamil. Begitu juga kalau dia hamil lalu kemudian tinggal wafat suami, maka sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan namanya siapa? Ikut kajian ini, ikut kajian Mulia Mana Salaf hari Sabtu, harusnya ingat. Subayyah. Ya. Subayyah al-Aslamiyah ini ditinggal wafat suaminya, Sa'ad bin Khawlah. Lalu kemudian dia intinya berpakaian sebagaimana wanita pada umumnya, lalu kemudian diprotes oleh
Ibnu Sanabil bin Al-Bakkak. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi dan minta izin untuk menikah, lalu Nabi izinkan. Karena yang penting dia sudah lahir anaknya. Jadi yang dipertimbangkan bukan 4 bulan 10 hari karena kematian suami, melainkan karena hamilnya, sehingga iddahnya adalah sampai melahirkan. Dalilnya sudah disebutkan tadi, At-Talaq ayat 4. Selanjutnya adalah perempuan yang ditinggal wafat suaminya tapi tidak sedang hamil. Ditinggal wafat suami dan tidak sedang hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalilnya Al-Baqarah 234. Tidak usah dibicarakan lagi karena sudah berlalu. Berikutnya adalah perempuan yang masih bisa haid meskipun tidak sedang haid. Karena memang perempuan yang dicerai itu tidak boleh dicerai dalam keadaan haid. Teman-teman kalau belajar tentang hukum haid nifas, begitu juga belajar tentang hukum seputar talak, nanti akan dapati pembahasan bahwa talak itu tidak boleh dijatuhkan di 1. Istri sedang haid. 2. Istri sedang suci tapi sudah pernah dikumpul. Istri hanya boleh dicerai bila dia dalam keadaan suci dan belum dikumpul. Perempuan kan yang masih bisa haid rata-rata siklusnya cuma 3 itu saja. Istri yang berusia 20-an, 30-an, 40-an awal, itu kan siklusnya lagi haid, terus suci dari haid tapi belum dikumpul, sama satu lagi suci tapi sudah dikumpul lalu haid lagi, kan gitu ya. Yang belum punya istri nggak apa-apa lagi, tapi kalau yang sudah punya istri jangan gini juga, ya atau tidak? Istri antum gitu enggak? Hah? Oh, dia berpikir istri yang mana dulu gitu. Istri kita kan haid 7 hari lah gitu ya. Pagi dia sudah mandi, ya kan, kita pergi kerja. Malamnya kita pulang dan dia belum dikumpul. Nah itu adalah namanya suci belum dikumpul. Begitu malam, kok udah mandi? Iya Bi, sudah selesai. Ayo lakukan tugasmu, dinas dulu. Ya, lalu kemudian dikumpul. Berarti itu namanya suci dari haid tapi sudah dikumpul. Nah, wanita itu boleh ditalak apabila suci belum dikumpul. Makanya laki-laki itu kalau mau menceraikan istrinya itu dipikir juga dan ditanya dulu, haid enggak? Atau diingat-ingat, sudah dikumpul ya kemarin ya. Waduh, berarti tunda dulu. Tidak boleh langsung main, ayo cerai. Misalnya ini hari kedua setelah istrinya suci, pulang, kemudian dia bilang, mana teh? Belum bikin. Gak ada perempuan yang lebih baik dari kamu ini. Kalau saya cari-cari banyak loh yang ngantri sama saya. Jengkel saya kalau sudah pulang gini maunya ada teh panas begitu loh, gitu kan? Kita tengkar. Ya sudah, kamu ku cerai. Istrinya bilang, bukankah kemarin sudah dinas? Berarti tidak boleh dicerai. Nah itu nanti namanya talak bid'i. Pembahasannya udah kemana-mana nih ya. Bahasanya sudah masuk dalam masalah talak. Tapi intinya wanita itu tidak boleh ditalak kecuali di masa yang suci dan belum dikumpul. Nah wanita yang seperti ini, ya karena dia suci belum dikumpul misalnya, lalu dia ditalak, maka masa iddahnya adalah sebagaimana disebutkan di sini. Masa iddahnya adalah 3 kali quru. Dan quru itu ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan quru itu maknanya adalah suci, 3 kali suci. Sebagian lagi mengatakan quru itu artinya haid, berarti 3 kali haid. Nah, coba perhatikan. Tadi saya sudah bilang yang lebih rajih adalah haid. Kita simulasikan. Silakan berimajinasi masing-masing karena nggak bisa ditulis di papan tulis. Tanggal 1 Ramadan masih suci. Oke? Tanggal 10 Ramadan haid 7 hari. Berarti sucinya tanggal berapa Ramadan nanti? 17.
Dari 17 sampai tanggal 10 Syawal suci. 10 Syawal sampai 17 Syawal haid. 17 Syawal sampai dengan 10 Zulqa'dah suci. 10 Zulqa'dah sampai 17 Zulqa'dah haid. Dan begitu seterusnya. Bisa dipahami? Kalau kita mengikuti pendapat bahwa quru itu artinya suci, berarti masa iddahnya adalah dari tanggal 1-nya Ramadan itu sampai dengan datangnya haidnya. Tanggal berapa itu? 10 Ramadan. Itu suci pertama. Terus suci kedua adalah dari 17 Ramadan sampai dengan 10 Syawal. Itu suci 2. Terus suci 3-nya 17 Syawal sampai dengan 10 Zulqa'dah. Ini 3 kali suci. Berarti selesailah masa suci yang ketiga tanggal 10 berapa? Tanggal 9 lah ya. 9 Zulqa'dah. Karena besok tanggal 10 sudah haid. Maka besok tanggal 10 kalau kamu tidak rujuk, ini bukan istrimu lagi. Kalau kamu masih rujuk, kalau talaknya talak roja'i namanya, maka kamu harus balik dalam sebelum tanggal 10. Bisa dipahami? Ada yang bidol, saya enggak. Bisa dipahami? Kalau kita pakai pendapat bahwa quru itu artinya haid, berarti satu kali haidnya dihitung dari tanggal 10 sampai 17. Terus 10 sampai 17. Terus 10 sampai 17. 3 kali haid. Dan 3 kali haid yang terakhir berakhir pada tanggal 17 Zulqa'dah. Itu tidak? Kan haid Ramadan, haid Syawal, terus haid Zulqa'dah. Begitu selesai haid Zulqa'dah, tanggal berapa tadi? 17. Besok kamu harus rujuk. Kalau enggak, berarti bukan istrimu lagi. Karena itu sudah batas terakhir. 3 kali haid. Nah, yang tidak ada di buku ini, tadi saya bilang 3 kali haid. Itu kalau talaknya masih talak roja'i. Nah, ini balik lagi ke bab talak. Memang bagusnya ini memang tidak dibahas di buku jenazah. Ini memang pasnya di mana-mana pembahasan ini memang selalu berkaitan dengan kitabun nikah, bukan kitabul janaiz. Ya. Boleh catat di situ. 3 kali haid ini, 3 quru atau 3 haid ini, bila talaknya roja'i. Talak roja'i, talak berapa teman-teman yang sudah nikah? Fadli, berapa talak roja'i? Hah? Sudah nikah? Yang ditanya yang sudah nikah. Ini mas? Amin. 1. Dah? Ya. Inilah kenapa juga sebagian ustadz-ustadz sampai bikin namanya seminar pranikah. Karena ada banyak orang tidak mengerti tentang talak, tapi yang maunya nikah. Ada lagi istrinya 3, ya, istrinya 4 poligami. Kalau ditanya tentang talak, tidak paham dia. Jadi semangatnya nikahnya aja. Semangatnya poligaminya. Hukum berkenaan dengan poligami itu sendiri tidak paham. Padahal talak itu termasuk diantaranya. Talak roja'i, talak 1 dan 2. Apa itu talak roja'i? Talak yang masih bisa balik tanpa harus mengadakan pernikahan dengan laki-laki yang lain. Adapun talak yang ketiga, itu yang tidak bisa kembali lagi kecuali sudah menikah dulu secara normal dengan laki-laki yang lain dan sudah dijima oleh suami barunya. Namanya talak apa? Talak bain. Jadi talak ada 2. Talak roja'i. Roja'i namanya juga roja'i, rujuk. Itu artinya masih bisa rujuk. Talak berapa itu? 1, 2, 2. 1 dan 2 masih bisa rujuk.
Nah, itu yang masa iddahnya 3 kali quru atau 3 haid. Ada pun yang talak bain itu 1 kali quru saja. 1 kali haid saja. Jadi yang C ini 3 kali quru itu bila talak roja'i. Talak berapa tadi teman-teman? 1 dan 2. Adapun talak yang ketiga itu namanya talak apa? Talak bain. Talak bain berarti apa? Tidak bisa kembali lagi kepada suami yang lama ini sampai dia nikah dulu dan sudah dijima oleh suami barunya tanpa diatur. Tanpa diatur. Kalau diatur, digaji gitu suami barunya. Apalagi bilang, awas kamu tidur sama istriku. Kamu di lantai aja. Nanti aku kasih kamu 20 juta. Ini kan diatur. Nah, tidak boleh diatur. Kalau sudah betul-betul normal, akhirnya dia cerai, lalu kemudian dia misalnya kontak lagi. Kamu sudah nikah belum, Pak? Bapaknya, anaknya kan masih ada ya. Bapaknya Subhan. Gimana kabar? Ya, baik. Saya cerai nih sama suami saya. Kita kembali aja maukah? Itu namanya talak bain. Maka ini ya, wanita yang ditalak bain berapa kali quru tadi? Satu quru saja atau 1 qor. Quru itu kan jamak ya. Jamak dari qor. Selanjutnya, yang keempat adalah wanita yang sudah tidak bisa mengalami haid. Ya, memang karena masih kecil, artinya istrinya ini masih kecil. Masih ingat itu yang di Semarang, Syekh Puji? Oh, ini belum lahir teman. Ya, 2002 kau? 2002 kayaknya itu. Nah, waktu itu kan dia menikah dengan anak yang usia baru 6 tahun. Nah, anaknya memang belum haid. Berarti ini wanita yang memang belum haid. Ya. Atau wanita ini sudah tua sehingga sudah menopause. Bila dia cerai, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan apa? 3 bulan Hijriah. Jadi misalnya ditalak 10 Ramadan, ya berarti 3 bulan ke depan. Berarti 10 Syawal, 10 Zulqa'dah, terus 10. Terus yang terakhir 10 Zulhijjah. Dalam masa itu masih bisa kembali lagi. Kalau habis masa itu berarti tidak bisa balik lagi. Kecuali kalau talaknya roja'i, maka dia bisa balik lagi asalkan akad baru, mahar baru, tanpa harus menikah dengan laki-laki lain. Cukup mahar baru, akad baru, seperti kawin lagi, tapi dengan istri yang sama, suami yang sama. Itu karena talak roja'i. Adapun talak bain, maka dia harus nikah dulu sama laki-laki yang lain, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi. Berikutnya adalah wanita yang mengalami istihadah. Ini sama seperti perempuan yang tidak lagi mengalami haid, maka dia adalah 3 bulan Hijriah. Kecuali kalau dia istihadah tapi dia tetap punya masa haid, maka dia harus ikuti masa haidnya. Ustaz, apalagi tuh masa istihadah, apalagi tuh haid. Nah, ini babnya bab toharoh. Berarti teman-teman harus lihat buku ini jilid 1-nya. Jilid 1-nya kita baca di bandara. Enggak, maksud saya ada bab haid ada ya? Masih di BDI waktu itu. Masih di BDI? Iya. Enggak, di jilid 1 ada enggak bab tentang rincian-rincian haid? Rinciannya enggak ada. Tapi saya yakin di situ pasti ada bab membedakan antara haid dengan istihadah. Ada, pernah dibahas. Nah, balik lagi ke jilid 1. Makanya jangan juga punya buku ini jilid 3-nya doang. Ya, karena ini berkait-kaitan. Selanjutnya, oh ya, ada yang tahu bedanya haid dengan istihadah? Siapa yang bisa? Dapat voucher. Kalau salah, bayar. Seperti penyakit. Darah seperti penyakit. Kalau istihadah darah seperti penyakit. Kalau haid itu darah. Kalau darah haid, darah bulan. Datang bulan. Datang bulan. Terus?
perbedaannya kan. Dari sisi ini, cara membedakan darahnya. Darahnya kalau haid itu warnanya merah. Kalau haid itu warnanya merah. Kalau istihadah biru. Agak kehitam-hitaman, terbalik ya. Iya. Kalau darah istihadah itu darah karena urat yang pecah. Bukan karena darah yang memang harusnya dibuahi tapi tidak dibuahi sehingga dia namanya apa? Peluruhan dinding rahim. Gitu kan? Ya. Lalu kemudian darah haid itu dari sisi warna agak kehitaman. Kalau istihadah lebih cair, lebih kemerahan. Terus berikutnya dah, berarti nggak dapat ya? Sudah salah sana. Berikutnya adalah cara membedakannya dari baunya. Kalau darah haid itu ada bau yang khas. Siapa yang tahu? Si perempuannya. Dia kalau ambil darah baru dia cium, itu dia tahu. Oh ini haid. Kalau ini bukan haidku, berarti itu istihadahnya. Terus dari kekentalan. Kalau haid itu lebih kental. Kalau istihadah lebih cair. Kalau bahasa fisikanya, viskositasnya lebih tinggi yang haid. Kemudian siklusnya, rata-rata kalau haid itu ada siklus. Sedangkan istihadah di luar siklus. Berikut perbedaan yang lain, haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa. Nah, wanita yang istihadah ini hukum terkait iddahnya sama seperti wanita yang tidak haid. Karena kecil ataupun karena tua, yaitu 3 bulan hijriah. Berikutnya yang kelima adalah perempuan yang habis masa haidnya dan dia tidak mengetahui apa penyebab masa haid ini sudah tidak ada. Bukan karena tua sehingga menopause. Jadi dia bukan menopause. Masih usia misalnya 30-an, masih bisa haid harusnya. Tapi kok nggak ada haid lagi sekarang? Tidak ada ketahui apa penyebabnya. Maka iddahnya adalah 1 tahun. 1 tahun lagi baru boleh nikah. Adapun istri dari orang yang hilang, di sini dikatakan setelah masa penantian, yaitu 4 bulan 10 hari ditambah lagi dengan iddah wafat. Coba kita bandingkan dengan rincian yang lain. Saya carikan artikel. Teman-teman tidak usah lihat apa. Boleh bandingkan dengan buku ini, tapi sambil disimak betul-betul apa yang saya bacakan. Wanita yang ditinggal wafat suaminya, bila dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Oke? Kalau dia tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Oke? Berikutnya, wanita yang dicerai. Bila dicerainya adalah dengan talak roj'i, talak berapa tadi? 1 dan 2. Maka dibagi lagi. Kalau memang wanita ini masih bisa haid dan talaknya roj'i, maka 3 kali haid atau 3 quru. Dan quru tadi ada beda pendapat ulama. Yang lebih rojih adalah 3 kali haid. Kalau wanita ini sudah tidak haid dan talaknya roj'i, ya, entah karena dia memang belum pernah haid, misalnya istrinya masih kecil, atau memang sudah menopause, maka wanita ini masa iddahnya 3 bulan hijriah. Bila talaknya roj'i dan wanita ini hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dengan melahirkan. Paham ya? Berikutnya wanita yang ditalak bain. Talak berapa tadi? Yang sudah ketiga. Ingat, talak itu sekali mentalak, meskipun ngomongnya 100 kali, jatuhnya cuma 1. Jadi jangan diikuti itu gayanya orang-orang awam, gaya-gaya artis, gaya-gaya tidak jelas. Kamu ku talak 3. Itu jatuhnya berapa? Tetap 1. Nah, talak 3 maksudnya ini adalah sudah 3 kali talak. Jadi udah pernah talak 2 bulan lalu, kemudian talak sebulan lalu,
kemudian talak lagi sekarang. Sudah talak, rujuk, talak, rujuk, talak. Nah, talak yang ketiga ini dilihat mereka masa iddahnya hanya 1 kali haid. Hanya 1 kali haid. Tidak 3 kali haid. Nah, kalau yang C ini, kalau kita baca begini aja, kita pikir talak apapun semuanya 3 kali haid nanti. Mungkin ini karena penulis memang ya cuma sekadar ingin menambahkan saja pada bab yang terakhir masa iddah. Padahal ada rincian yang mungkin beliau jadi luput karena tidak meletakkan bahasan ini pada tempatnya. Karena bab ini harusnya ditaruh di bab nikah, bukan di bab jenazah. Ya. Dan di sini juga ada tambahan pelajaran di luar dari materi, bahwa kita lihat para ulama nulis buku sampai mereka wafat, sebagaimana penulis buku ini sudah wafat, ada kesalahan pada sebagian bukunya, pada sebagian karyanya, dan kita harus memaklumi, karena satu, ulama juga manusia biasa. Karena yang kedua, ya namanya karya tulis itu tidak ada juga yang betul-betul sempurna. Kadang setelah kita selesai, kita baca ulang, direvisi lagi, dibaca ulang, revisi lagi. Saya aja punya buku terjemahan penjelasan 3 landasan utama itu, revisi sampai 5 kali. Cetakan 1 sampai 5 semuanya beda isinya. Ya. Dan kita harus maklumi, alasan yang kedua adalah karena kita aja kalau disuruh bikin kayak buku gini, jangankan 1 jilid begini, suruh bikin 10 halaman aja kita mungkin tidak mengerti juga caranya. Kemudian wanita yang melakukan gugat cerai atau khulu, ini ada masa iddah juga, yaitu 1 kali haid. Nah, itu tidak ada di buku ini. Tidak ada di buku ini. Wanita yang gugat cerai, iddahnya 1 kali haid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Permasalahan yang terakhir adalah tentang wanita yang suaminya hilang. Misalnya suaminya ini pergi perang, kemudian tidak jelas kabarnya, apakah dia wafat di medan perang ataukah dia bagaimana, atau suaminya ini misalnya pergi mendaki gunung lalu kemudian tidak kunjung pulang. Ya, maka wanita ini belum beriddah, tetapi menunggu dulu. Tadi ada kata-kata masa penantian. Jadi jangan langsung menikah, melainkan menanti terlebih dahulu. Nanti kalau tidak kunjung datang, tidak ada juga kabarnya, maka dia bisa mengajukan kepada pengadilan, untuk nanti pengadilan yang memutuskan apakah dia ini nanti beriddah dengan iddahnya orang wafat atau bagaimana. Nah, ini masalahnya bukan masalah mudah,
ya teman-teman. Untuk nomor 6 ini butuh hakim. Butuh seseorang datang ke mahkamah syar'iyah. Butuh seorang wanita yang mengalaminya untuk mengajukan status dirinya kepada pemerintah kaum muslimin. Karena bisa jadi nanti setelah dia menikah, lalu kemudian suaminya pulang. Atau ini masalahnya adalah laki-lakinya atau suaminya ini pergi ke negeri lain untuk menjadi tenaga kerja. Kemudian tidak ada kabar. Setahun, 2 tahun, awalnya saja ada duitnya. Belakangan setelah 3 tahun, 4 tahun kok tidak muncul-muncul. Tahun kelima sudah nggak bisa lagi dihubungi. Nah ini nggak bisa langsung dinyatakan, oh saya berarti suami saya hilang, jadi saya nanti iddahnya sekian. Tidak bisa, karena perlu diadakan pelacakan terlebih dahulu. Dan mungkin kalau si perempuannya sendiri yang ngelacak tidak bisa, maka ini nanti dilacak di KBRI, dilacak lagi nanti di statusnya di Kementerian Saudi, dilacak lagi di penjaranya Saudi. Kenapa begitu? Ini saya pernah ada pengalamannya. Bukan pengalaman sendiri, tapi pengalamannya orang dikontrakan waktu zaman di Saudi dulu. Dia itu laki-laki jalan sama istrinya orang, tapi sama-sama Indonesia. Ya, berteman gitu, lalu kemudian jalan bareng. Nah, lalu kemudian ditangkap oleh mungkin itu Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Diinterogasi, berarti ini, dan dia mengaku bahwa ini sedang berjalan sama istri orang. Nah, ditangkaplah. Perempuan ini pulang sendiri ke kontrakan. Suaminya tidak tahu di mana. Nah, tanya-nanya KBRI juga tidak tahu di mana. Jadi kami dulu pernah satu kontrakan sama perempuan yang suaminya tidak tahu di mana. Gara-gara jalan sama istri orang, ditangkap sama Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, lalu kemudian diinterogasi, akhirnya dipenjara. Nah, di penjaranya nggak tahu di mana, berapa lama, apa informasinya nggak tahu. Jadi bisa jadi suaminya ini bukan hilang mati begini, bukan. Misalnya suaminya anggaplah ketangkap penjaringan apa, narkoba ke apa, lalu kemudian dipenjara. Penjaranya di Arab Saudi dan dia tidak tahu ada di mana. Nah ini tidak bisa langsung perempuan ini, oh suamiku hilang, aku akan beriddah 4 bulan 10 hari sebagaimana suaminya wafat. Tidak bisa. Ini mengajukan ada pengajuan dulu kepada mahkamah, nanti kemudian diadakan investigasi, dicari suaminya, lalu kemudian nanti akan ada pemutusan status suami seperti apa. Bila nanti oleh mahkamah ternyata diputuskan status suami Anda seperti suami mati, misalnya ini kasusnya bukan suami di penjara di Saudi, tapi suami hilang di gunung, hilang di Gunung Bromo misalnya, ya, sudah bertahun-tahun tidak pulang, maka baru dia dinyatakan sebagai suami wafat. Lalu nanti dia beriddah 4 bulan 10 hari setelah masa penantian tadi. Nah di sini terjemahannya menurut saya perlu diperbaiki. Ini kalau kita baca, istri dari orang hilang setelah masa penantian, yaitu 4 bulan 10 hari, seolah-olah masa penantiannya itu 4 bulan 10 hari. Ia menambahnya dengan iddah wafat. Iddah wafat 4 bulan 10 hari. Berarti apakah 4 bulan 10 hari kali 2? Ya, maka di sini perlu dikritisi. Ini yang benar kalau saya baca di sini. Ta'addadu ba'da muddati tarabbus 4 ashuri wa 10 iddatal wafah. Maksudnya adalah setelah masa penantian lalu dan dinyatakan suami ini seperti orang wafat, maka wanita ini beriddah 4 bulan 10 hari. Bingung cara nerjemahinya? Setelah masa penantian, kan istri ini nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun kok suami nggak pulang-pulang. Tahun keempat dia ngajukan ke pengadilan, minta untuk diputuskan, karena saya sebagai istri saya juga butuh suami, saya butuh orang yang menafkahi anak saya butuh perlindungan sebagai perempuan, saya mau menikah lagi. Nah, setelah masa penantian, maka ketika pengadilan akhirnya memutuskan suaminya ini hilang dan dinyatakan seperti orang wafat, maka iddahnya adalah iddah suami wafat. Berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Begitu.
Adapun tapi kalau istrinya hamil bagaimana? Hamil kan 9 bulan. Masa iya suami hilang 9 bulan terus langsung mau di apa namanya? Langsung mau diputuskan mati? Enggak dong. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Dan sekali lagi ini bukan masalah yang mudah. Jadi jangan sampai nanti ada istri datang ke rumahnya teman-teman, suamiku hilang ini. Aku bagaimana iddahnya? Langsung antum buka buku 4 bulan 10 hari. Ini masalahnya masalah berat, masalah harus ke pengadilan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu Isya sudah datang dan saya kira ini juga tidak bisa diteruskan lebih panjang karena apa ya? Karena memang sebenarnya ini bukan babnya. Ini babnya lebih cocok di bab pernikahan. Jadi kita cukupkan saja. Walhamdulillah selesailah buku ensiklopedi sholat jilid ketiga. Hanya saja teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman harus ingat juga bahwa buku ini kita bahas itu mulai dari bab jenazahnya saja. Dan bab jenazah ini kalau di buku ini mulai dari halaman seratusan awal. Nih, 101. Dan ada 100 halaman pertama. Ini bukan bab jenazah, tapi ini berkenaan dengan bab salat istisqa, salat gerhana. Ini nanti insya Allah akan saya bahas di BDI bila Allah mudahkan nanti pasca selesainya jilid 2. Selesai jilid 2, lanjut jilid 3, tapi hanya sampai yang 100 halaman pertama. Bab salat gerhana, salat istisqa. Karena buku ini dulu kita bahas hanya jenazahnya mulai dari halaman 101 sampai selesai. Dan alhamdulillah selesai. Demikian untuk kajian di minggu yang akan datang. Teman-teman lihat-lihat dulu grup Telegram, grup WhatsApp, apakah ada kajian atau tidak. Kalau ada kajian baru bukunya apa, kalau tidak ada kajian libur atau bagaimana. Tapi jujur saya sedang menanti masa-masa penting yang bila jadi ya berarti minggu depan nggak ada safar. Ya, semoga Allah mudahkan. Nah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.